Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Sanggar Sastra hari ini kembali hadir menemani Anda di kesempatan hari ini Senin 5 Januari 2026 melalui obrolan di Madrasah Alia Patra Mandiri Palembang, juga sebagai deklamatis Sanggar Sastra. Aduh, banyak sekali kegiatannya ya. Sudah biasa nih kita ajak ngobrol sambil kita menunggu narasumber satu lagi, Kak Aulia Pahira, mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang, FKIP PGSD, yang akan kita ajak ngobrol bersama di obrolan komunitas malam hari ini. Dan nanti pukul 20.30 kita juga akan menghubungi Kak Z Andara Singa nih, biasa panggilan udaranya lewat puisi, Kak Zulher Ali sebagai redaktur Sanggar Sastra yang akan kita ajak ngobrol bersama di obrolan komunitas malam hari ini. Kita juga nanti akan memutarkan satu karya dari Kak Z Andara Singa, satu puisi yang luar biasa. Malam hari ini kita akan hadirkan melalui Pro 1. Baik, kita sapa dulu Kak Eka malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, tadi nggak terjebak macet kan? Macet ya, hujan ya. Oh iya, tadi sempat rintik-rintik. Uh-uh. Oke, yang pasti terima kasih dulu Kak Eka sudah selalu setia datang ke studio hari ini di acara kita obrolan komunitas Sanggar Sastra. Tema hari ini tahun baru, langkah baru, semangat baru. Nah, tahun baru Kak Eka pasti punya harapan baru ya. Ada harapan Ada baru ya. ya. Apa nih harapannya di tahun ini 2026? Tahun 2026 setidaknya cita-cita yang tahun 2025 belum terwujud. Cita-citanya belum terwujud, insya Allah tahun ini ya. Insya Allah tahun ini ya. Ya, yang pasti langkah baru, semangat baru. Langkah baru, semangat baru. Kalau kata orang itu harus lebih beruntung dari tahun sebelumnya ya. Iya, lebih beruntung. Lebih beruntung, baik. Kita masih menunggu Kak Aulia ya. Masih. Ya, mungkin lagi mobile di jalan. Baik, Kak Eka, kalau bicara soal semangat baru, tahun baru, langkah baru lewat puisi, ini kan mungkin ada puisi-puisi yang akan kita bacakan malam hari ini, dan kita juga mengajak pendengar untuk menyaksikan secara langsung acara ini di channel YouTube Persatu Palembang. Bisa like dan bisa komentar di sana, memberikan komentar Anda di channel YouTube kita. Anda juga bisa bergabung di line telepon, line WA di chat ya 0821 797 9090 dan line telepon langsung di 36997. Baik Kak Eka, kalau puisi berkaitan dengan semangat baru, ini bernafaskan kayaknya euforianya semangat ya. Semangat. Iya, karena optimis untuk di tahun 2026. Oke, sambil kita menantikan Kak Aulia, mungkin ada satu puisi akan dibacakan dulu nih Kak Eka. Ada. Judulnya apa malam hari ini? Judulnya Kisah Baru. Kisah baru. Kisah baru. Pas banget dengan temanya ya. Semangat sekali. Kisah baru. Jadi tahun baru Kisah Baru. Karya Eka Armawati. Hai teman, selamat datang. Kami sambut dengan sukacita. Dengan rentangan tangan ini, selamat datang tiba di rumah. Dia yang kemarin, ya dia, baru saja berlalu. Sebelum kau datang, baru saja aku bereskan semua yang tersisa di sini tadi. Dan baru saja jejak kakinya melangkah pergi. Sepanjang jalan lalu, saat kami berjalan bersama, sudah kuceritakan semua kisahku di hari itu. Tentang harap yang ingin dicapai, tentang cita, cinta, dan mimpi yang ingin digapai. Dia hanya tersenyum, mengiringi langkahku. Katanya, mimpimu sudah kau gapai. Tinggal bagaimana menjaganya saja. Katanya, cita dan cintaku ada di genggamanku. Ya, di genggamanku ini, lihatlah.
Kalaupun ingin semua tetap ada, rumusnya hanya menjaganya. Menjaganya tetap subur dan abadi di hatiku. Memastikan ada terus di genggamanku. Dan dia juga berpesan, saat dia yang baru telah datang, kamu dan dia akan bergandengan tangan. Memulai kisah baru lagi. Jadi, selamat datang kisah baru. Di tahun baru ini, aku ingin menggapai mimpi bersamamu. Baik Eka, tadi kisah baru ya? Iya, ini maknanya apa dari puisi itu? Maknanya seperti ucapan selamat datang untuk tahun baru, di Mm-mm. mana tahun yang lama itu bersama kita bergandengan tangan melakukan ada kisah, ada suka duka, Mhm. yang kemudian semua kisah kita ukir bersama. Tetapi kemudian dia harus pamitan. Dia Kenapa? dia harus pamitan berganti dengan yang baru. Oh gitu. Katanya tugas saya selesai, tugas kamu bersama dengan dia yang baru. Oh, Itu maksudnya tahun yang baru. baik. Padahal rumusnya udah dikasih tahu bahwa Mhm. kita itu sudah menggapai mimpi kita, sudah menggapai cita, tinggal dijaga. Iya, Ya, dijaga itu. dijaga agar lebih baik yang Iya, pasti. dijaga agar lebih baik. Jadi ada cerita di balik kisah baru tadi Kisah ya. baru tadi. Oke, itu karya Eka sendiri. Ya, karya saya sendiri. Sudah sejak lama mengarang puisi. Sudah sejak lama mengarang puisi. Mm-mm. Jadi sesuai dengan yang tema yang kira-kira dipesankan, Iya. itu kemudian diminta untuk tampil puisi. Mhm. Sesuai dengan tema, kemudian saya karang, buat, tulis, tampilkan. Ya, itu Ya. berapa lama untuk butuh waktu mengarang puisi itu dengan kata-kata yang Lama itu mencari idenya kadang. ide Kalau ya? kalau sehari atau 2 hari saya masih mikir dulu dari tema yang dapat. Pikir Mm-mm. dulu, sudah terbayang kayak ada satu lintasan-lintasan kisah gitu. Nah, kemudian langsung saya ambil laptop, langsung ketik aja. Langsung ketik. Ya, palingan setengah jam selesai. Berarti harus berinspirasi itu langsung ya? Langsung. Jangan ditunda lagi gitu. Jangan ditunda lagi. Kadang-kadang inspirasi itu terbersit Terbersit, langsung langsung gitu. ambil laptop. Oke. Ya. Jadi penting sekali laptop itu ya. Iya. Baik Eka, kalau kita bicara soal semangat melangkah baru itu banyak impian di depan yang akan Mm-mm. kita capai. Mm-mm. Impian yang tidak akan pernah kita wujud kalau kita Mm-mm. tidak ada keberanian Mm-mm. untuk mewujudkannya di tahun baru 2026. Mm-mm. Lagi yang kedua, Ada, masih tapi saya tidak banyak, hanya dapat bawa 2 puisi. tidak apa-apa, tapi yang Ya, penting maknanya ya, ya. maknanya ya. Baik, pendengar silakan yang mau bergabung, kita undang Anda di line telepon 36997. 5 menit lagi kita akan mencoba menghubungi narasumber kita. Nah, sebelum Eka baca puisi, Ah, ah, kita akan putarkan dulu ini satu puisi karya ah. dari Kak Zulher Ali yang biasa kita panggil Zea Narasinga ya malam hari ini. Satu puisi yang luar biasa, puisi Sang Maestro yang akan kita hadirkan di kesempatan malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar,
Isni Rihadi adalah mantan karyawan RRI Palembang yang juga merupakan seorang seniman kota Palembang. Banyak sekali penghargaan yang beliau terima baik dari pemerintah kota Palembang, kemudian dari Provinsi Sumatera Selatan, juga tingkat nasional. Dan ia juga sebagai pionir dan owner dari Bina Vokalia yang saat ini bisa dikatakan dilanjutkan oleh anak beliau yaitu yang bernama Dewi. Semasa aktif sebagai seorang karyawan RRI, beliau bekerja di seksi musik bidang siaran. Dan saat ini Eka, sebagai informasi buat kita, bahwa Pak Isni Rihadi ini sudah berusia 90 tahun. Oh, Iya, luar biasa sudah ya. sepuh sekali. Sudah sepuh dan kita doakan mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya, semoga sehat. Baik, ini akan kita dengarkan karya dari Kak Zul yang biasa kita panggil si Anara Singa malam hari ini, yaitu Puisi untuk Sang Maestro. Puisi untuk Sang Maestro dipersembahkan pada saat ulang tahun ke-90 Bapak R. Isni Rihadi 1 Januari 2026. Hari ini 90 tahun yang lalu kau dilahirkan di sebuah kota kecil di timur Pulau Jawa. Dan angin telah membawa peruntunganmu ke tanah ini. Tumbuh dan berkiprah di sini, berkarya dan berprestasi di sini, di bumi Sriwijaya. Seorang Isni Rihadi muda menyanyikan harapan pada panggung-panggung waktu, mengukir makna lewat getar suara, menjahit rasa di hati pendengar. Suara itu bukan sekedar bunyi, ia adalah doa yang pernah dilantunkan, adalah luka yang disembuhkan, adalah cinta yang diajarkan tanpa kata. Hari ini, di usiamu yang ke-90, kau tak lagi mengejar tepuk tangan. Namun gema suaramu masih setia mengendap di ruang ingatan. Pita suaramu memang telah renta terbata-bata. Napasmu memang tak lagi sepanjang dulu. Namun jiwamu masih tetap tegak memegang nada dan irama. Kini rambutmu telah memutih, langkahmu melambat tertatih. Namun setiap diammu adalah istirahat dari berbagai karya yang mumpuni. Wahai Sang Maestro, usiamu boleh menua, namun karyamu tetap abadi, hidup di antara nada dan kenangan ribuan alumni didikmu. Masih jelas tergambar di bawah sadar mereka, senyum sejukmu, kesabaran dan ketebaranmu. Didampingi setia sang istri tercinta, saling memadu nada menjadi satu irama yang sama. Di usia 90 ini, engkau tak lagi berdiri di panggung, tapi panggunglah yang berdiri dalam dirimu. Bina Vokalia Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, pencinta puisi,
dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan tadi satu karya dari Zainal Rasingga atau Kak Zul Herali dengan judulnya adalah Puisi untuk Sang Maestro, dipersembahkan untuk Bapak Isni Rihadi, adalah mantan Karur RRI Palembang dan juga seniman Kota Palembang. Baik, kita sudah terhubung Eka, Ya, juga Kak Aulia dengan Kak Zul. Kak Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Kak Zul? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Ini sudah di tahun 2026. Alhamdulillah Kak Zul Ya bisa ada Allah. waktu bersama kita malam hari ini walau sebentar. Iya, iya, iya. Sehat ya Kak Zul ya? Sehat, aman, alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Baik, di Ya, studio ini ada dua deklamatris kita nih Kak Zul. Ada Kak Eka iya. sama Kak Aulia. Eka disapa dulu Kak Zulnya. Oh, Hai Kak Zul, Assalamualaikum. alhamdulillah, Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Aulia? Kabar baik Kak Zul. Iya, nih Kak Eka. Kak Aulianya mana suaranya? Eka. Iya. Hai Kak Iya, Zul. Nah, ini Aulia nih, mahasiswi. Oh, iya. Nah, itu. Iya, muda-muda Itu semua nih. pelajaran tadi, Iya. ya. Oke, alhamdulillah. Pelajaran dari Pak Ismi Rehardi. Iya, Sudah alhamdulillah. 90 tahun usianya. 90 tahun, alhamdulillah. Ya, ketekunannya, konsistensinya itu yang perlu diikuti ya kalau kita Iya. sudah memegang satu bakat begitu, satu keinginan ke satu hobi, itu harus kita teruskan begitu ya. Tidak boleh hari ini besok pindah, itu tidak konsisten namanya. Iya. Jadi 90 tahun, alhamdulillah tetap berkarya Pak Isnur Hadinya ya, Kak Zul. Betul. Ya, Kak Zul tadi kita sudah memutarkan satu karya dari Kak Zul sendiri. Ini puisinya untuk Sang Maestro. Nah, mungkin bisa cerita dulu Kak Zul, bagaimana puisi bisa tercipta gitu. Iya, jadi memang sebetulnya kalau khusus untuk puisi ini kan puisi untuk maestro kita adalah Pak Ismi Hadi. Saya kebetulan sudah mengenal beliau ini jauh, sudah lama sekali, tahun 90-an. Jadi sudah 30 tahun lebih mengenal sepak terjang beliau. Kalau kita dulu di rumah sakit ada latihan paduan suara, ya beliau beserta ibu yang membimbing kita, yang dilatih itu yang sudah senior-senior, yang sudah tua-tua. Iya. Yang saya salut dengan beliau ini adalah kesabarannya. Ya. Karena kadang-kadang kan yang namanya pelatih itu kan dia sering emosi, mau marah, gitu Iya. ya. Kadang-kadang yang namanya kita tugas dokter kan, dulu banyak paduan suara ada 30-40 orang, yang ini datang, besok yang lain nggak datang, gitu ya. Tapi beliau tetap konsisten, tenang, sabar, nggak pernah marah. Itu yang saya salut dengan beliau. Iya. Bahkan ini sampai sekarang dia tetap berkarya, diteruskan oleh putrinya, ya, bina vokal dia terus ada sampai sekarang. Oke, baik. Jadi puisi ini memang dipersembahkan untuk Pak Isnur Hadi Ya. sebagai eksistensinya di bidang Ya. seni ini juga Kak Zul. Baik. Kemudian Kak Zul, tema kita hari ini bisa kita minta tanggapan dulu sama Kak Zul. Ini berkaitan dengan langkah baru, semangat baru di tahun baru 2026 ini Kak Zul. Ya. Ya, jadi setiap awal tentu kita harus ada dua hal yang kita lakukan. Di awal tahun baru itu berarti akhir tahun yang lalu. Ya. Jadi idealnya di saat ini misalnya kita harus introspeksi apa yang sudah kita lakukan setahun sebelumnya dan kemudian apa yang akan kita lakukan untuk tahun selanjutnya. Jadi fase ini kita memang betul-betul istilah kita kalau sehari-hari ya introspeksi, muhasabah misalnya seperti itu kan. Iya. Kita melihat ke dalam sejauh mana apa yang kita lakukan, apakah baik perbuatan baik, perbuatan yang tidak baik, bahkan perbuatan dosa. Kita biasanya istighfar, minta ampun, begitu ya. Itu yang kita lakukan sebetulnya setiap malam tahun baru. Ya, itu. Iya. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang hadir pada malam tahun baru di Masjid As-Sofa di Rumah Sakit Muhammad Husin. Itu saya diminta juga buat puisi, membaca puisi. Saya masih ingat judulnya Sudah Bersyukurkah Kita, gitu ya. Itu judulnya. Apalagi di saat sekarang kan suasana bencana, berduka kita. Iya. Bagaimanapun dalam kondisi seperti apapun ya kita tetap harus bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih hadir.
itu hikmat sekali. Jadi kita malam tahun baru, kita muhasabah, mendengar ceramah, mendengar puisi di masjid itu jauh lebih hikmat daripada hura-hura kita di jalanan. Saya kira itu kunci kita sebetulnya. Baik. Eka sama Aulia mungkin ada yang mau ditanyakan sama Kak Zul nih. Apalagi nih seperti Aulia masih muda, mungkin bisa tanya nih ke Kak Zul. Ya, silakan. Ya, ini adalah semangat baru dengan langkah baru. Atau mungkin Eka ada yang mau disampaikan bersama dengan Kak Zul ini. Silakan Eka. Ya. Apa ya? Mungkin minta tipsnya nih gimana Iya. bisa eksis gitu bersama Kak Zul mengarang puisi Iya. seperti apa. Iya. Ya, lebih ke bagaimana cara pemilihan diksi yang Ide-ide diksi atau diksi. pilihan kata yang berkonotasi seperti itu. Jadi makna bersimbolnya lebih kena gitu. Seperti Iya. apa nih tipsnya Kak Iya. Zul? Baik. Sebetulnya kalau kita lihat karya-karya saya itu lebih banyak kata-katanya itu yang lugas ya, yang mudah dimengerti, yang mudah diingat gitu ya, dan tidak mikir terlalu jauh. Kalau kita dengar yang tadi puisi-puisinya itu sederhana sekali tangkap bisa, karena saya punya target bahwa puisi-puisi saya itu adalah puisi-puisi yang mudah dimengerti dan tegas begitu ya. Nah, Iya. tapi tetap harus ada pemilihan diksi yang tepat supaya ada beda antara puisi dan prosa kan. Jadi kata-katanya itu harus kita pilih yang pas, kemudian nadanya juga pas, kira-kira seperti itu. Dan saya kan kebetulan memang seorang pembaca puisi, deklamator dari dulu. Iya. Jadi biasanya saya membuat karya itu yang enak dibacakan gitu ya. Jadi pas saya bacakan terutama itu enak pas gitu. Ada kan yang enak dibaca gitu ya. Jadi kalau kita lihat di buku puisi, wah ini bagus sekali ini gitu. Tapi saya lebih cenderung ke yang enak dibacakan. Jadi puisinya itu lebih sederhana, lebih lugas gitu ya. Itu hanya tergantung pilihan kita saja. Oke. Nah, bukan ada sesuatu yang lebih bagus atau tidak, tergantung dengan apa pilihan kita dan kita harus konsisten dengan itu. Nah, itu luar biasa Eka, masukan dari Kak Zul gitu. Iya. Apalagi nih waktu momennya sangat langka sekali lo bisa ngobrol sama Kak Zul seperti ini malam hari ini di tengah kesibukan beliau seorang dokter gitu. Baik, Aulia, ada yang mau ditanya sama Kak Zul? Silakan. Bagaimana caranya kalau kita untuk mengembangkan ide-ide Oh, ide-ide baru kreatif. yang kreatif? Kadang Iya. kan saat membuat puisi itu kan kadang mentok gitu. Untuk mengembangkannya itu bagaimana ya Kak Nah, Zul? bagaimana nih Kak Zul? Menemukan ide Iya. kreatifnya. Iya. Betul itu. Jadi sama seperti kembali ke puisi tadi, Iya. saya diundang untuk hadir acara ulang tahun kemarin 1 Januari itu 3 hari sebelumnya. Mhm. 3 hari sebelumnya saya diundang, tapi tiba-tiba saya pengen buat puisi. Saya ngomong dengan Mbak Dewi, anak beliau. Mbak Dewi, kalau saya ada ilham, saya bilang saya akan buat puisi untuk beliau. Tapi tolong berikan riwayat hidupnya. Kira-kira seperti itu kan. Iya. Nah, itu memang kalau sebaiknya, Aulia, kalau kita ingin buat, kita tulis saja dulu. Bagus atau tidak, tulis saja dulu. Apa yang kita inginkan, tulis saja dulu. Nanti berulang-ulang kita baca, kita koreksi, mungkin ada yang kurang tepat, begitu ya. Ada yang kurang pas, nanti akhirnya jadilah satu puisi. Jadi saya merasa bahwa puisi ini termasuk puisi yang kurang mateng, gitu ya. Karena penciptaannya sangat cepat. Tapi tidak apa-apa. Mungkin nanti setelah sekian bulan, ada koreksi-koreksi lagi yang lebih tepat pemilihan kata-katanya. Jadi jalan aja terus, gak usah kalau mentok tulis apa yang kita ingin tuliskan, mudah-mudahan nanti akan jadi deh puisinya. Baik. Makasih Kak. Iya. Makasih banyak, luar biasa Kak Zul bisa bersama kita malam hari ini. Kak Zul, di penghujung ini mungkin Kak Zul ada yang mau disampaikan pesan buat kita semua di malam ini Kak Zul? Baik, itu saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya selama ini. Memang sejak jadi profesi dokter ini kan waktu untuk berkesenian kan sedikit berkurang. Iya. Tetapi tetap kita lakukan. Jadi karena ini sudah hobi ya, tadi sekali lagi konsisten, saya acara-acara kesenian, teman-teman kesenian yang muda-muda saya tetap datang begitu. Dan satu hal yang saya anggap sangat bermanfaat untuk saya,
kebiasaan berkesenian saya ini itu sangat mempengaruhi, misalnya saya pas mengajar, saya Mhm. pas pidato, itu sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana kita melakukan intonasi, emosi kita, mengatur panggung itu sangat sangat bermanfaat untuk kalau saya sedang berbicara di seminar, di simposium. Jadi tetap ada manfaatnya. Jadi tidak sia-sia. Jadi itulah kalau Baik. memang sudah berminat di sini silakan saja teruskan. Nanti ada saatnya kita entah nanti jadi presenter, entah jadi apa, entah jadi penyiar kayak Mbak Maniar kan. Iya, Tetap itu baik. bermanfaat. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Kak Zul sudah ada waktu bersama kita. Semoga sukses ya Oke. Kak. Sehat selalu. Sama-sama, saling doa ya. Iya, saling Mudah-mudahan doa. kita sehat Baik. walafiat. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi kita sudah mengajak Kak Zul Herali atau biasa dipanggil Zia Narasingga lewat telepon malam hari di tengah kesibukannya. Alhamdulillah bisa ada waktu bersama kita di obrolan komunitas. Dengan tadi banyak sekali Eka ya sama Aulia yang sudah dengarkan tipsnya, sangat singkat tapi penuh makna dan ini menjadi salah satu inspirasi buat kita. Dan juga tipsnya bagaimana tadi supaya nggak mentok ide kreatifnya. Kemudian tadi diksi ya Eka ya. Tadi mungkin banyak sekali manfaatnya buat kita semua. Aulia, sudah siapkah puisinya? Ini tema kita adalah berkaitan dengan tahun baru, langkah baru, semangat baru. Sudah siap? Kita akan coba baca dulu ya. Siap ya? Lanjut, sudah. Malam hari ini Giliran kau. ya gilirannya Aulia ya. Kita langsung saja akan mendengarkan karya atau puisi yang dibacakan Aulia. Tahun Baru, karya Muhammad Jamal Balik. Januari telah menyapa, tahun kemarin berakhir sudah. Pernah kurasa suka, duka pernah ku alami pula. Hidup ini refleksi, suka, duka berganti. Namun bagi diriku hanya duka selalu. Kini tinggal sekeping hati yang dapat kubawa pergi untuk memasuki tahun ini. Mungkin di sana nasib baikku terjadi. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Kini datang tahun baru, membuka lembaran baru. Oke, itu karya siapa tadi? Karya Muhammad Jamal Balik. Jamal Balik. Nah, Iya. Eka atau mungkin Aulia bisa sedikit diulas nih makna puisi itu apa gitu. Kalau menurut saya sih tentang membuka lembaran baru. Lembaran baru ya. Iya, membuka lembaran baru kembali setelah tahun baru. Ya. Baik. Jadi konotasinya seperti itu maknanya ya. Oke. Yang lalu biarlah berlalu. Oh iya. Kayak judul lagu gitu. Aulia Pahira, mahasiswi ya. Ini biasa kalau puisi ini sejak usia berapa sukanya gitu? Kalau puisi Dari zaman sekolah SMA? SMA kelas 11. Kelas 11 sudah suka puisi. Kenapa tiba-tiba puisi itu suka gitu? Atau mungkin lihat Kak Eka di atas panggung? Atau mungkin pernah mengikuti kejuaraan juga puisi? Lihat Bu Eka. Oh lihat Bu Eka ya. Karena Bu Eka pembina Aulia juga. Pembina juga. Ya, dari teater ke puisi itu seru. Ada keseruan di situ Ada ya. keseruan sendiri. Oke. Terus juga pernah juga ikut lomba walaupun kalah tapi seru. Oh, nggak harus menang toh ya. Iya, Yang penting dapat semangat ya, pengalaman dan pengalaman. semangat. Iya. Eka kan di sekolah juga membina anak-anak siswa mahasiswa puisi ya. Iya, Nah. di MA Patra Mandiri ada Sanggar Sastra MA Patra Mandiri. Jadi fokus pembelajarannya ke teater, ke puisi, dan juga penulisan jurnalistik majalah dinding. Majalah dinding. Majalah dinding. Iya. Nah. Kalau ke puisi apa yang lebih ditekankan? Vokal atau mungkin cara menulis puisi atau mengarang puisi atau apa nih Eka?
Kalau lebih banyak ke membaca puisi. Membaca. Membaca puisi, teatrikal puisi, deklamasi lebih ditekankan ke sana. Ada juga yang berminat menulis puisi ada. Saya juga ajarkan bagaimana caranya membuat kata dengan makna bersimbol. Kemudian menentukan bagaimana cara menuliskan dalam alur cerita sesuai dengan tema. Jadi juga diajarkan ke mereka step by stepnya. Iya, baik. Jadi memang lebih ditekankan untuk membaca dulu ya. Lebih ke membaca. Membaca. Kemudian kalau untuk membaca itu kan butuh yang namanya chemistry tuh. Gak mungkin kita membaca puisi aja gitu kan. Harus bisa tahu tuh puisinya arahnya kemana. Ini gimana Eka membimbing siswa-siswanya gitu, mahasiswanya? Sebelum dibaca mereka harus menginterpretasi dulu. Interpretasi dulu maknanya apa. Setelah tahu kita bincang saja, berdiskusi bersama, maknanya adalah ini, satu kata ini maknanya ke sini, kaitan antara bait 1 bait 2 apa. Nah, setelah dapat antar kaitan tadi dengan interpretasi maknanya apa, baru kita menentukan bagaimana penjedahan, intonasi yang ditinggikan mana. Karena kalau kita sudah tahu maknanya, maka di dalam maknanya itu akan kita temukan, oh ini intonasi tinggi. Ini intonasi yang agak, kalau kita secara gamblang nyebutnya naik tangga. Itu padahal itu pakai napas kan. Pakai napas perut, di mana yang kita harus dari yang kecil ke yang besar lagi, itu penentuannya sesuai dengan makna. Jadi kalau sudah dapat maknanya, maka ritmenya bisa dapat, iramanya bisa dapat, dengan mudah juga kita bisa menentukan intonasi tinggi rendah. Nah, dari situ. Jadi bermula dari tahu dulu makna ke situ ya. Iya, baik. Bentar, ini ada pendengar kita mau ngirim puisi. Ya. Ya, untuk Mas Gun yang ada di Betung ya. Puisinya nggak bisa dibuka nih Mas Gun di WA-nya. Kirim balik ya ke WA Pro 1. Baik Eka dan juga Aulia. Kalau kembali kita ke tema hari ini, puisi satu lagi, mungkin ada yang mau dibacakan Eka? Ada. Masih tema dengan tahun baru, langkah baru dan semangat baru. Oke, nanti kita juga akan mendengarkan satu karya dari pendengar kita ya. Doa tahun baru. Tuhanku, aku baru saja mendengar kalau tahun berganti, dan petasan serta kembang api yang meletus malam itu dibunyikan oleh mereka dengan penuh semangat. Tuhanku, tak hanya almanak yang berganti warna, tak hanya baju lama diganti baru, tapi hamba-Mu ini juga ingin memohon. Masih ku dengar anak-anak di ujung pulau sana kelaparan. Jerit tangis mereka masih terdengar. Ledakan bom dan letupan senapan pun masih menyala. Jauh di luar pulauku masih ada yang kedinginan oleh perang. Tuhanku, bantulah mereka untuk tegak berdiri. Kokohkan kakinya untuk maju berjuang. Aku ingin saudaraku merasakan indahnya hari dengan napas segar kemerdekaan. Tuhanku, masih kulihat anak yatim piatu di rumah panti, mengharapkan belai kasih ayah ibunya. Aku tahu ayah dan ibunya tiada. Maka berikan kasih ayah dan ibu baru untuk mereka. Tuhanku, aku bersimpuh di ujung sejadah ini. Rentangkanlah tangan untuk saudaraku, hingga di hari mendatang senyum tiap tahunnya mengukir di bibirnya. Amin. Baik.
Keren banget tuh puisinya. Karya juga Eka. Karya saya sendiri. Oh, mantap banget. Baik, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu ada yang masuk channel YouTube ya. Iya. Ada Mayleni Arta, terima kasih untuk like-nya. Narasumbernya menginspirasi katanya. Makasih Bu. Terima kasih Mayleni Arta. Selamat malam juga Tika. Semangat Kak Eka katanya. Ya. Tika nih, Tika. Ada Kak Zamira, terima kasih Kak Zamira. Ini tahun baru, semangat baru. Terima kasih sudah like dan komentar di channel YouTube kita. Baik Eka, ini ada puisi dari Mas Gun yang ada di Betung. Sudah saya kirim ke WA-nya Eka. Dia minta dibacakan loh Eka. Iya. Kita menggunakan satu backsound ya, biar lebih keren ya. Iya. Baik, judulnya apa itu? Kambing hitam kalau nggak salah ya. Wah, kambing hitam. Iya. Baik, siap Eka ya. Siap. Kambing hitam. Karya Mas Gun. Ketika bumi bergeliat, hujan datang tanpa jeda. Menjadi tanda awal petaka. Tetapi kita lambat membaca. Luluh lantak Aceh, Sumatera Utara hingga tanah Minang tak luput juga. Banjir bandang lumpur jadi bencana. Lantas, kenapa ribuan kubik kayu gelondongan ikut serta menyapu rumah sekolah hingga tempat ibadah? Ribuan nyawa mungkin tak terhitung jumlah. Lihatlah mereka kini kelaparan, mengais yang tersisa agar tetap hidup. Mereka butuh sembako dan pakaian, tetapi politisi datang pakai rompi. Pejabat rebut empati memikul karung beras demi rating TV. Lantas, tangan-tangan nakal babat hutan berganti sawit senyum sumringah sambil seruput kopi. Saldo terjaga karena hutan telah jadi kambing hitamnya. Iya, ini Eka karyanya keren banget juga ya. Keren ini. Heeh. Iya. Menutup tahun kemarin dengan satu puisi dari Mas Gun, ini di tahun baru ini bisa jadi satu wacana juga buat kita ya. Kalau Eka melihat karya dari Mas Gun ini apa nih? Dia Ungkapan memang, hati ya? ya gambaran pikirannya karena ada musibah kemarin. Iya. Ya, jadi begitu banyak konflik yang terjadi di balik itu. Jadi dia mengangkat konflik dan permasalahan yang di sana, kemudian menjadikannya dengan butiran-butiran larik-lariknya itu. Iya. Oke, kambing hitamnya itu adalah sebagai tameng ya gitu ya. Sebagai tamengnya saja. Iya. Baik. Terima kasih ya Mas Gun. Ini karya dia sendiri loh Eka. Iya. Dia bagus. Iya, karya puisinya dia tuh Mas Gun itu menggunakan nama udara itu butiran debu. Butiran debu. Iya. Iya. Tiap malam dia gabung, alhamdulillah malam hari ini biasanya dia langsung membacakan sendiri, tapi malam ini ingin dibacakan sama Kak Eka. Iya. Terima kasih ya Mas Gun, semoga sehat selalu. Baik, kita masih ada waktu 5 menit lagi sebagai penutup. Mungkin ada yang mau disampaikan nih dengan tema kita malam hari ini. Mulai dari Kak Aulia dulu. Ya, ini tema kita adalah tahun baru, langkah baru, dan semangat baru. Ayo Aulia, semangat Aulia. Gimana nih pesannya? Mungkin buat kita, buat Aulia, buat semua pendengar. Lebih ke pesan aja buat mahasiswi nggak apa-apa. Iya, untuk teman-teman di kampus. Untuk teman-teman di kampus gitu. Iya. Apa tuh pesannya? Apa ya? Belajar lebih baik atau seperti apa? Ayo dong mahasiswi dong. Iya, coba biar menyemangati teman-teman. Iya, berikan semangat. Untuk tahun ini lebih ke semangat usaha, Iya. terus juga jangan terlalu melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Nah, keren itu. Berarti dia lama tuh Eka untuk Iya, inspirasinya. Jadi inspirasinya. jangan menoleh lagi ke belakang, yang sudah-sudah sekarang di depan gitu. Iya. Oke. Yang lalu biarlah lalu, Iya. tataplah masa depan Yang lebih cerah ya. Terima kasih Aulia. Eka, silakan Iya. Eka. Pesannya Iya. apa nih malam hari ini? Pesannya ya. Heeh. Sesuai dengan tema kita ya.
Sesuai dengan tema kita, tahun baru itu tahun yang lama memang berlalu. Tetapi yang kita lakukan adalah terus berjuang. Jangan pernah berhenti di tahun-tahun berikutnya. Yang sudah kita cita-citakan mungkin sudah tercapai, maka jagalah. Jagalah apa yang sudah kita perjuangkan itu, dan teruslah berusaha berjuang. Misalkan kita ingin berjuang mendapatkan prestasi, ya, misalnya dari hobi kita atau dari prestasi di sekolah, maka teruslah berjuang kembali, jangan pernah berhenti. Baik. Iya. Terus berjuang. Terus berjuang. berjuang. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Hadapi semua ya. Iya. Kalau untuk Sangga Sastra Puisi di tahun 2026 nih, apa Eka harapannya ke depan? Mungkin karya-karya yang lebih banyak. Iya, lebih banyak karya-karyanya, ya, lebih beragam temanya. Iya. Ya, Ya, insya Allah juga narasumbernya bisa hadir semua iya, ya. bisa hadir semua. Baik. Iya, tapi ini kendalanya kadang-kadang cuaca ya. Cuaca. Mudah-mudahan lah sini akan datang cerah ya. Amin. Baik, terima kasih Eka. Aulia, semangat ya Aulia ya. Juga untuk Eka, terima kasih. Sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Komunitas Sangga Sastra dengan tema Tahun Baru, Langkah Baru, Semangat Baru. Terima kasih untuk dua narasumber kita, Kak Eka Armawati SPD, Kak Aulia Fahira, juga pendengar kita sudah bergabung via channel YouTube. Ada Maileni Arta, Kak Tika, Kak Zamira, kemudian Mas Gun yang ada di Betung yang sudah bergabung bersama kita. Terkhusus untuk Kak Zul yang sudah bergabung tadi via telepon melalui acara kita Komunitas Sangga Sastra. Semoga tahun baru ini akan menjadikan kita semangat baru, langkah baru yang lebih optimis. Saya Nadia bersama rekan Agus pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Sangga Sastra.